Sampah merupakan permasalahan terbesar di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 menyatakan bahwa terjadi penumpukan sampah di Indonesia dengan total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton. Artinya terdapat 185.753 ton sampah yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk di Indonesia. Dengan kata lain, setiap penduduk di Indonesia akan menghasilkan 0,68 kg sampah per harinya. Tumpukan sampah tersebut tidak hanya mengurangi nilai estetika, akan tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi lingkungan. Sampah dapat menghasilkan gas metana yang dapat meledak dan membahayakan masyarakat sekitar. Sampah di TPA akan mengalami proses dekomposisi yang menghasilkan gas-gas dan cairan yang dikenal dengan lindi. Cairan yang dihasilkan oleh tumpukan sampah dan mengalami pembusukan. Cairan tersebut akan meresap ke bawah tanah melalui celah-celah material yang disebut dengan lindi. Lindi dapat menyebabkan pencemaran air. Lindi dapat berupa cairan berwarna kuning, coklat, ataupun hitam. Komposisi dan karakteristik lindi tergantung pada jenis sampah, kandungan bahan organik, struktur hidrogeologi, tempat pembuangan sampah, kondisi operasi, dan umur tempat pembuangan sampah. Air lindi mengandung bahan pencemar berupa organik dan anorganik berupa logam berat dalam konsentrasi tinggi. Konsentrasi logam berat tersebut dapat menyebabkan bahaya bagi lingkungan, tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu, apa hubungannya pencemaran limbah sampah terhadap disiplin ilmu geofisika? Kita sebagai calon geofisikawan dapat mengidentifikasi pencemaran limbah sampah menggunakan suatu metode, yaitu metode geolistrik. Lalu apakah metode geolistrik itu? Metode geolistrik merupakan salah satu dari metode geofisika, yang mana kita menggunakan sifat dari arus listrik. Arus listrik akan diinjeksikan ke dalam bumi melalui dua buah elektroda arus, sehingga kemudian beda potensialnya dapat diukur melalui dua buah elektroda beda potensial. Melalui metode geolistrik ini, kita dapat mengidentifikasi sebaran pencemaran tanah yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat melakukan perbaikan terhadap pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi manusia dan lingkungan. Kawan-kawan, mengidentifikasi sampah saja tidak cukup untuk menghentikan pencemaran yang ada di Indonesia saat ini. Untuk itu, kita harus peduli terhadap lingkungan kita dengan menerapkan prinsip 3R. Yang pertama, reduce, kedua, reuse, dan yang terakhir adalah recycle. Dengan 3 prinsip ini, kita dapat menghentikan dan mengurangi dampak dan efek yang diakibatkan oleh pencemaran sampah.